Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia seseorang yang dikirimkan oleh semesta untuk menggantikan kesedihanmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The Star. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Devil. Di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu The Tower. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu The World. Mungkin saat ini banyak di antara kamu yang sedang dalam proses penyembuhan atas beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kamu di masa lalu. Kamu masih memiliki beberapa luka yang perlu untuk diobati sebelum kamu memulai hubungan yang baru yang lebih sehat dan bahagia dengan orang yang baru di masa depan. Mungkin banyak di antara kamu yang pernah terluka dalam hubungan masa lalumu. Kamu pernah terluka dan juga sakit hati karena seseorang yang pernah menjadi pasangan atau partner hubungan kamu di masa lalu. Yang dimana luka dan sakit hati itu membuatmu trauma dan secara tidak langsung mempengaruhi cara kamu saat ini dalam memandang cinta dan juga hubungan. Kepahitan itu berhasil mengubahkan cara pandang lamamu akan cinta, bahkan beberapa ada yang sampai berhasil membuat kamu mengganti tipe pasangan yang kamu inginkan. Pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu kamu benar-benar sangat mengubah kamu dari hal yang mendasar hingga hal yang paling dalam sekalipun. Bahkan beberapa ada yang masih tidak bisa melepaskan hubungannya yang sudah berakhir di masa lalu, atau dengan kata lain gagal move on. Ada yang masih memeluk erat hubungan yang sudah tidak sehat itu sampai saat ini. Masih ada yang masih mengemis-ngemis perhatian dan rasa iba dari partnernya supaya hubungan ini tetap bertahan. Selain karena cinta, juga karena beberapa di antara kamu ada yang merasa tidak sanggup jika diharuskan untuk melepaskan hubungan yang sudah lama denganmu itu. Kamu merasa tidak sanggup jika harus berpisah dan menjadi asing dengan dia. Karena biar bagaimanapun, walau dia sudah menyakitimu dengan sangat parah di sini, tapi dia tetap orang yang sudah lama bersama kamu. Orang yang sudah lama menemani kamu menghadapi apapun permasalahan yang ada di dalam hidup kamu. Seseorang yang sudah lama berbagi rasa denganmu. Dan seseorang yang paling kamu cintai. Kamu benar-benar kesulitan melepaskan semua hal itu. Terlalu banyak momen-momen yang sudah kamu lewati bersama dengannya, dari yang menyenangkan hingga hal yang paling menyedihkan. Dan ketidakrelaan itu menjebakmu pada suatu kondisi atau situasi yang tidak menyenangkan seperti yang saat ini kamu rasakan. Kamu tahu jika pergi adalah solusi terbaik atas luka dan sakit hatimu. Tapi karena ada perasaan yang tidak rela untuk melepaskan hubungan ini di dalam hati kamu, membuat kamu menjadi stuck dan tidak bisa kemana-mana. Bukan tidak bisa pergi kemana-mana sebenarnya. Yang terjadi adalah kamu yang memilih untuk tidak pergi kemana-mana. Kamu memilih untuk tetap di sana dan menjebak dirimu pada situasi yang tidak menyenangkan. Kamu memilih untuk tidak keluar dari siklus tersebut yang padahal, jika saja kamu bisa lebih sedikit memaksa diri kamu untuk keluar dari sana, pasti kamu akan bisa terlepas dari kesesakan yang selama ini menghimpit kamu. Tapi sebenarnya itu pilihan masing-masing ya. Dan kalau memang kamu memang lebih memilih untuk tetap pada hal-hal yang tidak bisa membuatmu bahagia, yaitu biarkanlah menjadi pilihan kamu. Aku hanya ingin mengatakan, jika kamu memiliki keberanian sedikit untuk keluar dan mengakhiri siklus yang tidak menyenangkan itu, yang akan kamu dapatkan pun tidak tanggung-tanggung, yaitu keberuntungan dalam dunia percintaan. Awal baru yang jauh lebih indah akan kamu dapatkan bagi kamu yang ingin keluar dari fase yang tidak menyenangkan itu. Akan ada sebuah siklus baru yang terjadi dalam hidup kamu, yang dimana di dalam siklus baru ini, kamu akan merasa bahagia dan juga beruntung di dalamnya. Kan ada sebuah perubahan yang membahagiakan setelah fase krisis dan kehilangan yang kamu alami kemarin. Kehidupan percintaan kamu yang menyedihkan akan digantikan dengan kehidupan percintaan yang penuh keromantisan dan juga keharmonisan di masa depan. Kamu akan didatangkan seseorang yang baru oleh semesta, yang dimana orang baru ini bisa menjadikan kamu sebagai dunianya secara utuh, menjadikan kamu sebagai prioritas utamanya dalam kehidupan yang dia jalani. Seseorang yang paling menyayangi dan juga mencintai kamu dengan seluruh perasaan dan emosional yang dia punya. Seseorang yang akan mewujudkan harapanmu ingin memiliki hubungan yang stabil dan juga seimbang.
kamu akan didatangkan seseorang yang berpotensi menjadi pasangan sejati kamu. Seseorang yang akan menjadi jodoh seumur hidupnya kamu yang tidak pernah berpaling, tergoda, apalagi pergi dari hidup kamu. Seseorang dengan cinta yang tidak pernah habis untukmu. Jadi bersiaplah untuk kamu yang ingin merasakan kebahagiaan cinta seperti ini di masa depan nanti. Persiapkan diri kamu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Jika dirasa ada yang perlu diperbaiki dari hidup kamu, maka perbaikilah. Perbaiki yang sekiranya menurut kamu itu sudah tidak baik lagi di dalam diri kamu. Hapus siapapun yang sudah tidak memberikan pengaruh positif dalam hidup kamu. Karena dengan memastikan kamu berada di dalam energi yang positif, itu akan semakin memudahkan kamu untuk menarik lebih banyak lagi orang-orang yang berenergi positif yang ada di sekitar kamu. Untuk kamu yang saat ini masih dalam proses penyembuhan diri, lakukan saja sesuai dengan waktunya kamu. Tidak perlu terburu-buru. Jika dirasa kamu masih memerlukan waktu lebih untuk menyembuhkan diri kamu, maka lakukanlah. Lakukan selama apapun yang kamu inginkan sampai kamu benar-benar bisa sembuh secara total dan menjadi dirimu yang murni lagi. Jangan hanya karena kamu kesepian, kamu jadi membiarkan orang-orang yang tidak bertujuan baik masuk ke dalam hidup kamu. Karena jika itu terjadi, kamu hanya akan memperlambat pemulihan diri kamu dari luka dan traumamu akibat pengalaman tidak menyenangkan kamu di masa lalumu. Selain itu, juga kamu akan semakin membuat lambat pergerakan datangnya orang yang benar-benar diciptakan untuk menjadi jodohnya kamu. Dan juga akan memperlambat waktu kamu untuk menuju kebahagiaanmu yang sesungguhnya yang sudah dipersiapkan oleh semesta untukmu di masa depan. Jadi, kalau boleh disarankan, pergunakanlah waktu yang diberikan oleh semesta ini untuk menaikkan kualitas diri kamu. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan di diri kamu. Tidak perlu memikirkan dunia percintaan dulu untuk beberapa waktu ke depan. Apalagi sampai kamu mengizinkan orang yang toksik untuk masuk lagi dalam kehidupan kamu. Karena jika waktunya sudah tiba, kamu akan diberikan cinta yang kamu inginkan itu juga tanpa harus kamu susah-susah mencarinya seperti itu. Semesta akan membuat dia yang mencari kamu jika kamu memang sudah siap dalam segala hal atau aspek dalam kehidupan kamu. Percaya saja dengan waktunya semesta. Untuk ciri-ciri orang yang mungkin akan didatangkan oleh semesta untuk menggantikan kesedihan kamu adalah sepertinya dia seseorang yang positif, pemaaf, dan mudah bersikap optimis dalam situasi apapun. Dia seseorang yang kreatif, yang memiliki ide-ide cemerlang untuk solusi atas permasalahan-permasalahan apapun yang ada di dalam hidupnya. Seseorang yang selalu bisa menyelesaikan apapun yang ditugaskan atau dipercayakan kepadanya. Seseorang yang bertanggung jawab dan sangat bisa diandalkan. Dia seseorang yang material things. Seseorang yang pikirannya hanya bagaimana cara untuk menghasilkan uang saja. Seseorang yang berkemungkinan juga sudah mapan dalam hidupnya. Dia seseorang yang cenderung akan menjadi posesif dan sangat menjaga apapun atau siapapun yang dia sayang dan cintai. Seseorang yang akan membatasi atau selalu memantau pergerakan pasangan dan orang-orang yang dia cintai. Seseorang yang jika sudah cinta akan menjadi sangat obsesif terhadap orang yang dia cintainya itu. Tapi sebenarnya ini dia lakukan karena dia takut kehilangan orang itu. Dia takut jika dia akan kehilangan orang itu jika tidak dia jaga dengan sebaik mungkin. Dia juga takut jika dia tidak menjaga dan memantaunya. Seseorang itu akan terluka atau akan ada seseorang yang lain yang melukai orang yang dia cintai. Seseorang yang sangat menjaga ketat orang-orang yang dia cinta. Seseorang yang akan didatangkan oleh semesta untuk mengganti kesedihan kamu ini adalah seseorang yang berkemungkinan juga egois. Seseorang yang ingin menang sendiri dan teguh pada pendiriannya. Atau dengan kata lain dia adalah seseorang yang mungkin memiliki pemikiran yang batu. Dia juga kadang ada saatnya karena terlalu teguh pada pendiriannya sampai memaksakan keinginannya sendiri kepada orang lain. Misal, jika kamu dan dia sedang terlibat perdebatan dan kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, pasti akan ada 1 dan 2 momen dia akan memaksakan kamu untuk melihat dari sudut pandangmu saja dan melupakan sudut pandangmu di masa depan nanti. Tapi walaupun nanti memang terjadi kejadian seperti itu, biarkan saja, biarkan dia menang dengan sudut pandangnya, meskipun kamu tahu sudut pandangmu itulah yang terbaik untuk memecahkan permasalahan ini. Karena dalam momen itu, yang bisa menyadarkan seseorang ini bahwa sudut pandangnya itu salah adalah hanya masalah.
Dia akan bisa tersadar bahwa pandangan orang lain itu benar ketika dia terbentur karena sudut pandangnya. Jadi saran dari aku, tidak perlu ditanggapi, biarkan sudut pandangnya itu yang menyadarkan dia bahwa sudut pandangmulah yang benar. Dia, seseorang yang dikirimkan oleh semesta untuk menjadi pengganti kesedihan kamu, adalah seseorang yang mudah cemburu. Seseorang terlalu defensif terhadap hubungan dan pasangannya. Seseorang yang akan mudah cemburu kepada setiap lawan jenis yang mendekat kepada pasangannya. Sehingga tidak heran jika nanti ketika kalian bersama nanti, dia akan menjadi seseorang yang paling ingin berada di samping kamu dan menemani kamu kemanapun kamu pergi. Seseorang yang paling tidak bisa membiarkan kamu pergi kemanapun sendirian. Apalagi jika di dalam acara yang kamu kunjungi melibatkan banyak lawan jenis di dalamnya. Sudah pasti dia tidak akan membiarkan kamu mendatangi acara itu sendiri tanpa dirinya. Dia akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Dia seseorang yang mandiri dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga. Seseorang yang sangat percaya kepada kemampuan dirinya dalam melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dan yang terakhir, dia mungkin adalah seseorang yang sangat menggoda dan energik dalam hubungannya. Seseorang yang banyak bicara dan cenderung kurang sensitif pada emosi atau perasaan orang yang menjadi pasangannya. Tetapi walaupun seperti itu, dia juga termasuk orang yang bucin jika sudah jatuh cinta. Dia seseorang yang akan melakukan apapun demi membahagiakan orang yang dia cintai. Seseorang yang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan dan orang terkasih di sekitarnya. Seseorang yang penyayang dan penuh cinta. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bintang, anggur, mahkota, kristal, renang, kuda, burung, macan, harimau, singa, citah, kerbau, kambing, sapi, rusa, kuda nil, banteng, pelangi, taman, gunung, awan, langit, apartemen, hotel, perumahan, teknisi, petugas listrik, pemadam kebakaran, dan juru masak. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna krem, hitam, orange, merah, hijau, kuning, putih, biru, ungu, dan abu-abu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio kambing, kerbau, kuda, macan, kelinci, babi, ayam, naga, dan anjing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Sierra, Fanta, Charlie, Victoria, Zebra, Kilo, Udang, Oscar, Mama, Nano, Bromo, Gajah, Papa, Lima, Win-Win, Echo, Romeo, Queen, Alpha, dan Delta. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini, Cancer, Taurus, Virgo, Aries, Leo, dan Sagittarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.